mengisi hal-hal yang suntuk, hari-hari yang suntuk lah. Kali ini kita akan bicara tentang apa sih arti sukses gitu kan. Mungkin banyak orang yang beropini lah, sukses itu harus mencapai apa level tertinggi lah, selalu juara, selalu uangnya banyak, terus juara kelas lah mungkin. Ya mungkin itu bisa lah, bisa jadi apa namanya ya, acuan lah. Tetapi gue sendiri punya arti sukses tersendiri. Soalnya memang kalau bicara soal sukses itu cenderung orangnya sok idealis lah biasanya sih. Kalau gue sih nggak idealis sih, biasa aja lah, santai. Uh, gue mencoba menciptakan alternatif sendiri sih. Karena gue sendiri kan orangnya itu nggak pernah bisa mencapai di puncak kayaknya sih. Selalu iya ya, ordinary people gitulah. Jadi pada akhirnya gue nyiptain makna sendiri sih tentang konsep sukses. Itu apa? Merayakan pencapaian yang sudah kita capai lah. Walaupun itu hal sederhana, walaupun itu sepele lah, tapi kita berhasil mencapainya dan kita rayakan. Itulah sukses sih menurut gue. Jadi ada juga cerita dari bapak gue juga kayak gini sih. Dulu itu bapak gue itu orang tinggal di sebuah daerah yang ya katakan pelosok gitu. Tapi uniknya dia itu mempunyai sudut pandang yang beda dari yang lain, anti mainstream lah. Jadi di saat ini pandangan dunianya memang berbeda sih, entah bagaimana dia memandang agama, terus tentang kehidupan, kemudian ya salah satunya itu sukses itu gimana. Jadi kalau di sini kan, kalau aku sendiri di keluarga aku sendiri kan sering lah bantu-bantu kayak nyuci apa. Jadi suatu hari itu aku nyuci barang gitu, terus kan disitulah ngobrol kan, terjadi obrolan intens dengan bapakku kan. Dan ya ngobrol gimana lah, terus bagaimana ya aku nyeletuk sih, gimana sih sebenarnya sukses itu menurut bapak sendiri gitu kan. Penting sih ini sih, sebagai anak kita harus tahu kan sebenarnya yang diinginkan orang tua itu apa kan. Jadi bisa jadi tolak ukur lah. Soalnya kan melihat banyak sekali lah orang itu mengatakan kesuksesan itu diukur dari hal yang ya bisa jadi terlalu apa ya, hedon gitu loh. Mengatakan suksesnya yang kayak gini, punya uang, bisa beli ini ya, itu bisa saja sih. Cuman kan ada sudut pandang yang menarik sih ya, ini dari bapak saya sendiri nih. Bapak mengatakan kayak gini sih, sukses itu ya bagaimana sebagai manusia itu bermanfaat bagi yang lain, itu kan. Padahal dia itu nggak pernah ya ya hidup di biasa lah di desa, tapi dia punya ini pandangan hidup yang menurutku sangat anti mainstream sih. Sebagai orang tua di zaman yang kayak gini ya, gelagat kehidupan yang hedon, kemudian modern, kemudian ya kayak gitulah. Tapi dia masih punya world view-nya tuh, sudut pandang yang memandang dunia itu bagus. Ini sih mungkin bisa jadi inilah, bisa jadi alternatif bagi orang yang mau. Terus ada juga yang unik juga sih dari bapak ketika bercerita. Dulu tuh dia kan pengen mondok, cuman gak tersampaikan kan. Terus dia juga
akhirnya dia tuh sempat kayak mondok kayak madrasah jangan sekarang mungkin ya, kayak madrasah gitulah di satu surau lah, langgar mungkin, surau kayak gitulah. Setiap hari dia tuh ya ngaji apalah. Dan yang unik, ya tidur di situ kemudian baru pulang subuhnya atau apa, kan emang jaraknya jauh kan, sangat desa sih, sangat apa ya, ya nggak bermit mungkin, ya masih desa aja sih. Jadi jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain itu ya jauh gitu. Dan jalan-jalan atau ya jalan-jalan itu masih rusak, terus masih lampu tuh jarang banget lah di luar. Terus suasananya malah gitu sih, desa lah. Terus ya kalau ngaji kayak gitu dari mulai setelah maghrib mungkin ya sampai subuh tidur di sana sekalian gitu, saking ya pengen belajarnya lah. Nah di situ tuh adatnya dulu ternyata ini sih, bagaimana apa ya, potret bagaimana itu, bagaimana mengapresiasi sebuah pencapaian sih, walaupun itu sederhana. Jadi di situ adatnya, kalau kan kita belajar langsung ya, belajar Al-Quran langsung baca kan. Kalau dulu ya ya sama kayak gitu, cuman kalau masalah sholat itu di situ langsung sekalian dilatih sama ustadznya gitu. Jadi disuruh baca ini, hafalin doa iftitah, i'tidal, kemudian sujud sampai selesai lah, niat-niatnya juga. Nah di situ akhirnya bapak saya itu kayak hataman mungkin ya, jadi kayak ya udah selesai lah, udah bisa niatnya, udah bisa sholatnya, hafal waktu-waktunya kan. Terus ya sampai selesai lah, bisa gitu dikatakan bisa lah. Jadi di situ ada kayak hatamannya, ada syukurannya. Syukurannya ya berupa ya tumpeng kayak gitulah syukuran, jadi diapresiasi gitu sebuah pencapaian bisa sholat gitu. Jadi situlah potret apa ya, ya sangat menghargai lah. Zaman sekarang kurangnya kan menghargai ya, untuk menghargai orang lain apalagi diri sendiri gitu, kadang kan kita kurang mengapresiasi kan. Jadi unik sih di situ sih, bagaimana merayakan lah. Bisa sholat aja berarti coba dites kan, dites coba dari pertama niatnya bisa, kayak sila kan dites gerakannya apalah, budi dharmana dan apanya, visi misinya lah. Kalau di situ dites coba niatnya apa, waktunya kapan saja, berapa rakaat, terus coba bacaannya bisa enggak, ternyata bisa. Bisa kan, lulus, akhirnya dinyatakan sebagai lulus dan sudah mulai bisa sholat sendirilah. Dan pada waktu itulah katanya, kata bapak itu mulai dia berazam lah, benar-benar meneguhkan hatinya untuk bakal sholat terus. Dan itu memang kenyataan sih, emang bapak sholatnya itu enggak ini sih, enggak main lah, selalu dia. Ya mungkin karena itu, karena hal-hal yang begitu sederhana tapi diapresiasi, hanya itu bekasnya itu lebih ini gitu, lebih dalam, lebih dalam ya, lebih kuat mengakar. Makanya itu sih yang kurang dari dunia hari ini ya, itu sih kadang bagaimana kita mencapai hal-hal yang sederhana tapi kita kadang sepelekan gitu, padahal itu penting, padahal itu ya perlu gitu. Hal-hal yang seperti itu yang bisa mendorong kita sebenarnya untuk lebih maju. Sekarang kalau gak dimulai dari diri kita, siapa lagi kan. Makanya pentingnya merayakan hal-hal kecil lah, itulah sukses sih menurut gue ya, kayak gitu sih. Bagaimana mengartikan sebuah arti dari sukses menurut bapak gue, yaitu bagaimana sebagai orang itu bermanfaat bagi yang lain. Gak usah muluk-muluk, gak usah yang bisa nyatu orang tua atau apalah, itu barangkali terlalu berat dan terlalu ini. Yang penting bermanfaat bagi yang lain. Syukur ya bagi dirinya sendiri dulu, baru ke orang lain. Itu saja sih paling. Sekian.